Salam. Yang di saya kiri salam. Yang di halaman salam. Terima kasih. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Senang sekali Bapak Ibu sekalian, pada sore hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama. Kita bersama-sama dalam rangka untuk merayakan Natal di tahun 2025 ini. Bapak Ibu sekalian, saya kira saya sudah ngobrol dengan panitia bahwa kita buat di pertengahan bulan, maunya Natal tahun 2025 puncaknya adalah hari ini, puncak Natalnya. Ternyata hari ini belum puncak Bapak Ibu sekalian ya, Ketua Bamak masih dapat beberapa undangan, mungkin masih ada 3 undangan ya dari komunitas-komunitas Kristen yang merayakan Natal di dalam bulan ini. Bapak Ibu sekalian ya, ternyata memang Natal adalah suatu peristiwa yang sangat menyenangkan bagi saya dan saudara, dan Natal adalah suatu peristiwa ya yang tidak bisa kita lupakan, dan memang setiap tahun harus menjadi agenda kita merayakan Natal itu. Dengan peristiwa Natal itu sendiri, saya dan saudara ada di tempat ini Bapak Ibu sekalian. Pertama, karena saat ini adalah kita bersama-sama merayakan Natal ya, karena kita bisa merayakan Natal ya, karena kita dipanggil oleh Tuhan, menerima kasih karunia dari Tuhan, mendapat kasih karunia yang luar biasa, sehingga kita boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini ya. Perayaan Natal selalu menjadi momen penting ya bagi umat Kristen di seluruh dunia ya, bukan hanya di Magetan saja, tapi seluruh dunia merayakan Natal secara serentak mulai awal Desember ya. Sudah kalau kita mulai awal bulan Desember sudah melihat di beberapa perkantoran, beberapa tempat perbelanjaan sudah mulai terasa suasana Natal itu sendiri ya. Termasuk pada sore hari ini kita bersama-sama ya di wilayah Kabupaten Magetan ya, yang kita bermasyarakat di kabupaten ini dikenal dengan kekayaan budayanya, keberagaman denominasi gerejanya ya, serta kuatnya nilai kekeluargaan, sehingga kita boleh berkumpul bersama di tempat ini. Tanpa dasar itu tidak mungkin. Kalau data di Bamak, Bapak Ibu sekalian, denominasi gereja di Magetan itu ada 27 denominasi gereja. Namun demikian, dari 27 denominasi gereja ini semuanya boleh bersama-sama ya untuk memuji Tuhan, bersama-sama memuliakan Tuhan, tidak membatasi antara denominasi ini dan denominasi lainnya, harus ada sekat Bapak Ibu sekalian. Itulah kasih dan anugerah Tuhan yang melimpah atas kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah mungkin merayakan Natal puluhan kali pada bulan ini atau Desember sampai Januari ini, dan mungkin tema yang akan kita bahas pada sore hari ini juga sudah berkali-kali kita dengarkan uraian tema yang pada sore hari ini juga panitia sepakat bahwa Natal atau perayaan Natal kita mengambil tema sama dengan tema nasional, yaitu Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Demikian juga Bamak Magetan atau umat Kristen khususnya di Kabupaten Magetan ya juga mengambil tema yang sama. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Jadi Bamak memahami bahwa tema ini bukan hanya bentuk penghormatan terhadap kehidupan beragama atau bermasyarakat, tetapi wujud komitmen menghadirkan pelayanan informasi publik dalam rangka untuk memasuki tahun 2026. Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama merasakan ya betapa
cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan hingga saat ini. Maka dari itu ya, tahun 2025 ini PGI dan KWI telah menetapkan tema Natal Nasional yang resmi menjadi pedoman bagi gereja-gereja di seluruh tanah air. Dan tema ini mengandung pesan iman, bukan hanya mengandung pesan iman, tetapi juga menjadi seruan moral dan sosial bagi keluarga-keluarga Kristen dalam menghadapi tantangan hidup di zaman ini. Kita sama-sama sadar, sama-sama mengetahui perkembangan zaman sangat-sangat cepat sekali, dengan luar biasa ya. Hari ini demikian, hari esok sudah berubah drastis, apalagi perkembangan teknologi IT. Bapak Ibu sekalian, seperti saya, orang yang sudah kepalanya 7 ini, kalau mengikuti sudah kepuntalan Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu gereja-gereja ya tidak boleh ketinggalan ya, harus bersiap diri mengantisipasi perkembangan zaman atau tantangan zaman di masa depan ini. Melalui pengumuman resmi dari PGI bahwa tema Natal Nasional tahun 2025 adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Ya, kita juga mengacu, kita mengikuti, karena ini berpedoman, dan kita rasakan bahwa ini tema ini sangat cocok sekali, pas sekali dengan era masyarakat di Kabupaten Magetan. Yang ayat dasarnya ya, sekali lagi saya bacakan, mungkin sudah beberapa kali kita membaca, tapi pada sore hari ini sekali lagi saya akan membacakan Matius yang pertama ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu sekalian ya, menurut Ketua Umum PGI dan KWI ya, ini sudah digagas, direnungkan ya, mungkin sebelumnya berbulan-bulan. Dan memang tema ini benar-benar sangat tepat sekali diambil atau diangkat, karena melihat banyak keluarga-keluarga Indonesia, khususnya keluarga Kristen, yang saat-saat ini sedang menghadapi tekanan hidup yang sangat besar, mulai dari ekonomi ya, banyak yang mengalami tekanan ekonomi, banyak yang mengalami pergeseran budaya dalam keluarga akibat pengaruh perkembangan teknologi, khususnya teknologi IT. Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita sama-sama sejenak bersantai di rumah, di dalam keluarga, ini sudah beberapa kali saya sampaikan, beberapa kali saya ungkapkan kepada jemaat ya, mari kita kembali ke membentuk keluarga yang harmonis ya. Teknologi IT sekarang canggih luar biasa. Kalau kita mau bicara dengan saudara kita yang di jauh sana, di luar negeri, di luar kota, atau di tempat kerja, sangat mudahnya ya, tinggal klik ya sudah, kita bisa komunikasi. Namun sebaliknya Bapak Ibu sekalian ya, sebaliknya kita yang ada di dalam keluarga sendiri berbalik 90 derajat ya. Kita duduk satu kursi mungkin tidak pernah saling menyapa ya. Itulah pengaruh apa? Kecepatan teknologi. Maka dari itu tema Natal tahun ini Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Mari kita kembali, kita membangun, membentuk keluarga yang harmonis
dari yang terdekat sampai yang paling jauh. Maka dari itu ya, apa yang sedang terjadi, ya, tekanan ekonomi, pergeseran budaya dalam keluarga akibat pengaruh perkembangan teknologi dan sering terjadinya KDRT hingga krisis relasi seperti yang saya sampaikan tadi akibat tantangan sosial modern ini. Ya, modern semakin mudah tapi juga ya semakin sulit. Ya, tapi kita ambil mudahnya saja, Bapak Ibu sekalian. Beliau menyampaikan bahwa gereja-gereja, maksudnya Ketua Umum KWI dan PGI menyampaikan bahwa gereja-gereja di Indonesia dipanggil untuk menghadirkan kehadiran Allah secara nyata bagi keluarga-keluarga yang rapuh dan membutuhkan pendampingan. Tema ini bukan sebuah seruan rohani, melainkan ajakan untuk tindakan nyata. Demikian juga kita pada sekarang ini kami menghimbau kepada gereja-gereja khususnya yang ada di Magetan ini, ya, kita jadikan gereja-gereja ini sebagai apa? Sebagai pendorong, sebagai penggerak, ya, agar keluarga-keluarga itu kembali menjadi harmonis, menjadi damai. Keluarga-keluarga itu menjadi kembali seperti yang dulu. Kalau tadi saya katakan kita berbicara dengan yang jauh mudah sekali, tapi dengan yang dekat sekarang terasa sulit. Ya, kadang-kadang kalau sudah terlanjur asik dengan HP, ya, dipanggil ya tidak memperhatikan. Saya pernah membuka satu TikTok yang mengatakan di situ ada seorang anak, ya, mempunyai cita-cita ketika ditanya oleh orang tuanya, "Nak, kamu besok kalau besar jadi apa? Kepengen jadi apa? Apa cita-citamu?" Ya, anak itu apa jawabnya? Biasanya menjadi guru, jadi dokter, jadi presiden. Ya, tapi anak ini aneh, "Saya ingin jadi HP saja, Pak." Begitu katanya. Kenapa harus menjadi HP? Ya, ya, Bapak Ibu mesti sudah bisa menjawab sendiri. Ya, kalau ada HP kering, ya kita cepat untuk meresponnya. Ya, bangun tidur, apa yang pertama kali kita pegang? HP. Ya, zaman sekarang Bapak Ibu sekalian, ya, anak ini merasa saya panggil papa, saya panggil mama berkali-kali, saya tidak dihiraukan, maka saya kalau nanti gede saya ingin jadi HP saja, biar sewaktu-waktu saya panggil bapak langsung direspon. Itulah Bapak Ibu sekalian, ya, pengaruh, ya, kecanggihan teknologi. Kita harus hati-hati Bapak Ibu sekalian. Dalam Matius tadi, dalam pembacaan tadi kita, dasar tema Natal tahun 2025 menceritakan kepatuhan Yusuf dan Maria dalam menerima tugas besar dari Tuhan mengenai kelahiran Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat. Kita sama-sama tahu kisah, ya, Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria ketika pertama kali mendapatkan berita, mendapatkan firman Tuhan, dia sempat ragu-ragu, ya, karena apa? Suatu peristiwa yang sangat-sangat tidak diinginkan oleh semua pria pada waktu itu. Mempunyai suatu tunangan, belum ngapa-ngapain, ya, dengar-dengar sudah hamil. Siapa orangnya yang tidak kaget? Bapak Ibu sekalian. Tetapi karena itu adalah kehendak Allah, akhirnya Yusuf patuh, ya, Yusuf mengikut, Yusuf taat dengan kemauan Allah. Apa yang dikehendaki Allah dalam hidupnya ia jalani. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita menerima panggilan dari Tuhan, kadang-kadang kita masih meragukan panggilan Tuhan itu. Tetapi Tuhan itu kalau memanggil kita, Tuhan masih sudah memperhitungkan kita.
dengan mengukur kita kemampuan kita. Ya, apa yang kita bisa Tuhan tahu. Tidak mungkin Tuhan salah memanggil saya dan saudara, ya, karena nama Yesus itu sendiri ya berarti menyelamatkan. Maka dengan itu ya, keselamatan Allah bukan hanya menjadi sejarah iman, tetapi hadir di tengah kehidupan sehari-hari, terutama dalam keluarga-keluarga Kristen, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita simak dalam renungan kita pada petang hari ini, ya, pesan penting dari ayat tersebut pertama-tama adalah keluarga sebagai tempat pertama kehadiran Allah. Allah hadir pertama kali dalam keluarga. Yesus lahir dalam keluarga sederhana di Bethlehem. Ia menegaskan bahwa keluarga dengan segala kesederhanaannya menjadi ruang pertama Allah bekerja menghadirkan kasih-Nya. Inilah pertanda kasih Allah ke dalam dunia ini. Dimulai masuk dalam keluarga yang sangat sederhana. Ya, kalau Yesus mau lahir di istana, saya yakin pasti bisa. Lahir di rumah sakit yang mewah, pasti bisa, karena Dia Allah yang berkuasa. Tapi kenapa Dia harus masuk, ya, dalam keluarga yang sederhana, ya, di kandang, di rumah yang sederhana? Itulah misi Allah ke dalam dunia. Natal, ya, yang kita peringati itu, ya, dimulai dari kesederhanaan itu. Dari kesederhanaan itulah kita akhirnya semua lapisan masyarakat dapat menerimanya. Bapak Ibu sekalian, ya, bagi Bamak dan seluruh umat Kristen di Kabupaten Magetan yang memiliki struktur sosial berbasis komunitas dan keakraban, nilai ini benar-benar sangat relevan. Ya, di Magetan ini ada gereja yang gede, ada gereja yang kecil, ada yang gereja jemaatnya ratusan, ada gereja yang jemaatnya baru puluhan. Ya, tapi masing-masing gereja itu saling menopang, ya, saling mendukung, saling mendoakan, ya. Tidak gereja yang besar semakin menindas yang kecil, tidak, tetapi gereja yang besar ikut-ikut mengangkat gereja yang kecil. Itulah, ya, kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Magetan. Ya, Natal tahun ini mengajak setiap keluarga untuk kembali melihat rumah tangga sebagai pusat pendidikan iman. Ya, jadi semuanya itu dimulai dari keluarga, Bapak Ibu sekalian. Ya, biarpun anak kita masukkan di sekolah minggu dan lain sebagainya, tetapi dasar modal pendidikan iman itu harus dari rumah tangga, dari keluarga. Ya, keluarga harus menjadi motor pertama. Ya, pendidikan iman, pendidikan kasih dan pengharapan. Ya, itu kita bentuk, kita bangun di rumah tangga kita masing-masing, dalam keluarga kita masing-masing. Sebagai orang tua, kita harus memberikan teladan, memberikan contoh. Ya, saya sebagai orang tua, Bapak Ibu sekalian, ya, usia sudah kepala 7. Ya, kalau saya waktu kecil dulu, ya, dibilangi sama, ya, mbok saya dan pak saya, sudah nurut, ikut, ya. Bahkan waktu dulu itu nasihatnya itu tidak secara langsung, ya. Nak mangan aja neng tengah lawang, ya. Nak mangan kudu dientek nih, nak ora entek, ya, ora ilok, gitu Bapak Ibu sekalian. Tapi anak-anak sekarang, Bapak Ibu sekalian, ya, coba kita kasih nasihat seperti itu, tidak bisa terima, ya. Anak sekarang maunya bukan karena perkataan, tapi teladan. Kita sebagai orang tua harus memberi contoh, memberi teladan kepada anak-anak kita. Bahkan kalau kita menasihati anak, ya, kita kalah pinter ngomong, Bapak Ibu sekalian. Ya, sudah kalah pinter ngomong, lebih pinter anak-anak kita. Ya, ngomongnya kita di debat tetap nggak bisa menang. Maka dari itu tugas orang tua dalam keluarga memberi contoh, memberi teladan, ya, pelajaran iman, ya, dalam kehidupan berumah tangga. Karena, ya, tadi awal saya katakan
sekarang telah terjadi kerentanan ya sosial di dalam kehidupan keluarga. Maka dari itu tema Natal tahun ini mengakui banyak keluarga sedang dalam pergumulan, mulai dari konflik relasi ya, masalah ekonomi sekali lagi, hingga tekanan sosial akibat teknologi dan informasi yang cepat berubah. Itu Natal mengingatkan bahwa kehadiran Kristus membawa pemulihan, sama seperti Yusuf yang sempat ragu namun akhirnya taat pada pesan Tuhan. Keluarga masa kini juga diajak untuk kembali membuka hati terhadap karya keselamatan Allah. Allah telah membuka cara bagaimana kita untuk mendidik keluarga. Nah, yang ketiga, keluarga sebagai gereja terkecil ya, kelompok gereja sel terkecil ya. Keluarga merupakan wajah gereja terkecil ya. Disinilah nilai Kristen dihidupi, dipelajari dan diwariskan ya. Jadi pelajaran di gereja itu hanya sebagai tambahan, penguatan saja Bapak Ibu sekalian. Tapi yang utama adalah ya kita dasari pengajaran iman, pengajaran ketaatan ya, kehidupan kekristenan itu kita mulai dari keluarga kita sendiri. Dalam keluarga kita bangun, kita bentuk ya, teladan Kristus itu kita jalankan di dalam kehidupan kita ya. Ketika keluarga dibolehkan, maka gereja menjadi kuat ya. Jadi soko gurunya gereja itu adalah keluarga. Kalau keluarganya itu taat, keluarganya punya iman, keluarganya kuat, gereja semakin tangguh. Coba kalau keluarga-keluarga Kristen itu berantakan, gereja pun ya akan ikut berantakan. Demikian juga keluarga dibolehkan, maka gereja menjadi kuat, masyarakat menjadi rukun, dan bangsa mengalami pengharapan yang baru. Sekali lagi, pesan ini sangat tepat untuk kita masyarakat Magetan. Bamak bersama umat Kristen di Magetan yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan sebagai pondasi kehidupan sosial ya, ini kita tanamkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang keempat, menghadapi krisis dunia modern ini. Tahun 2025 ini menjadi momentum bagi Bamak bersama gereja-gereja dan keluarga Kristen yang ada untuk mempererat ikatan batin ya. Sekali lagi ya, kesatuan dan persatuan, kebersamaan itu menjadi kekuatan yang tidak bisa terkalahkan ya. Memperbarui iman serta menghadirkan damai di tengah dunia yang serba cepat dan sering memecah belah ya. Dunia berita ya, mengikuti informasi internet ya, banyak berita hoax, banyak berita yang memutarbalikkan fakta ya. Kalau kita tidak teguh memegang kebenaran, kita mudah hanyut dengan informasi-informasi yang tidak bertanggung jawab. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, menghadirkan kasih Allah dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang pertama, kita Natal bukan hanya seremoni atau tradisi. Ini adalah panggilan untuk menghadirkan kasih Allah melalui tindakan nyata dan peduli, solidaritas dan pelayanan. Nah, yang kedua, menguatkan keluarga yang sedang rapuh ya. Ini kita menata kembali ya, wajib menata kembali Bapak Ibu sekalian. Pemerintah sedang gencar-gencarnya ya, kuat-kuatnya ya, membuat ketahanan pangan ya. Kalau kita melihat setiap desa sudah mulai membangun koperasi merah putih ya, apa tujuannya? Untuk ya menjaga ketahanan pangan. Jadi untuk menjaga keluarga-keluarga yang rapuh itu akan kembali pulih, dan gereja harus bisa memperhatikan keluarga-keluarga yang rentan dan hadir bagi mereka melalui pendampingan pastoral, dukungan moral dan pelayanan sosial. Jadi gereja pun juga punya tanggung jawab ya, ikut bertanggung jawab untuk memulihkan hal tersebut. Bukan hanya sepenuhnya itu tanggung jawab pemerintah, gereja juga
mempunyai tanggung jawab yang sama. Jadi Natal tahun ini mengajak seluruh umat Kristen untuk menjadi pembawa damai, terutama di tengah situasi, di tengah sosial yang rentan dipengaruhi hoax dan intoleran dan polarisasi. Ini kita harus benar-benar, gereja harus di garis depan. Yang keempat, menghidupi iman dalam konteks modern, menyesuaikan keadaan. Ya, tadi sudah saya katakan, anak zaman dulu dan anak zaman sekarang sudah beda jauh. Kalau kita tidak ikuti, ya pasti akan berantakan. Ya, istilah orang desa, ya dulu ada kebo nusu gudel, sekarang terbalik. Ya kalau enggak orang desa ini enggak tahu, Bapak Ibu sekalian. Ya, atau ya patokan manut dadung, ini bahasanya orang desa. Tapi sekarang ya terbalik, ya maka dari itu kita harus menyesuaikan, tetapi kita tetap harus bijaksana. Ya, yang terakhir, kemajuan digital dan teknologi membawa tantangan baru. Ya, Natal menjadi momen bagi keluarga untuk memperkuat nilai-nilai iman dalam etika serta kebijaksanaan dalam menggunakan teknologi. Kita harus bijaksana menggunakan teknologi yang sedang terjadi. Jadi pada akhirnya BAMAK dalam momen Natal tahun ini memiliki pesan besar dalam pembangunan sosial, pendidikan, perdamaian, dan pembentukan budaya. Tema Natal yang menekankan keselamatan keluarga sejalan dengan nilai-nilai yang mengutamakan solidaritas, komunitas, dan keutuhan keluarga besar. Saya sebagai Ketua BAMAK mengajak seluruh umat Kristen di Magetan untuk memperkuat keluarga sebagai tempat pertama pertumbuhan moral dan spiritual yang berdampak langsung pada keharmonisan sosial. Dengan memahami makna Natal, kita tahun ini jemaat dapat memperkuat keluarga, memperkuat persatuan, dan membangun semangat damai. Pada akhirnya, selamat Natal dan Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa untuk firman Tuhan yang telah kita nikmati bersama-sama. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Engkau telah hadir di dalam keluarga kami, komunitas kelompok yang terkecil, dalam bernegara, dalam bergereja. Tapi tema Natal tahun ini khusus, Engkau datang untuk menyelamatkan keluarga. Karena kami merasakan Tuhan, saat-saat ini banyak keluarga yang mengalami tekanan-tekanan sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Namun kehadiran-Mu ke dalam dunia ini Tuhan akan membawa solusi, dan akhirnya keluarga-keluarga yang bermasalah, masalahnya bisa diatasi karena Engkau datang sebagai penyelamat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.